Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ikhwani rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersama perlu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Dan hari ini bersama-sama kita menunaikan sholat Jumat, yang mana kita telah sampai pada bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, di mana di bulan Rajab ini sebelum hijrah terjadi satu peristiwa agung kepada manusia agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Mustawa ila Sidratil Muntaha. Dari mode perjalanan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa yang kita kenal dengan Isra, dengan mode perjalanan ke samping, mendatar dari bumi ke bumi. Di sini terkandung secara simbolik makna filosofi dari pola hubungan horizontal, ay hablum minan nas, dan dimensinya adalah dimensi duniawi. Kemudian dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila Mustawa, yang mudanya muda ke atas. Di sini terkandung makna secara filosofi pada pola hubungan vertikal transendental. Dimensinya adalah dimensi ukhrawi dan hablum minallah. Dari mode perjalanan ini ada salah satu pesan yang dapat kita tangkap, bahwa apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, kesuksesan, dan ketentraman
dalam kehidupan kita fid dunya hatta al-akhirah, maka perlu kita lakukan keseimbangan di dalam mengatur dua pola hubungan tersebut. Dalam kata lain, keseimbangan antara melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi yang terkait dengan kepentingan kehidupan kita di dunia, dan hal-hal yang bersifat ukhrawi yang terkait dengan kepentingan kehidupan kita di akhirat. Keseimbangan antara dimensi horizontal dan dimensi vertikal, bahkan keseimbangan antara menjaga hubungan kita dengan sesama makhluk dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dunia dan akhirat, maka seimbangkanlah antara Isra dan Mi'rajnya. Pola keseimbangan ini di dalam salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan prinsip at-tawazun. At-tawazun adalah menyeimbangkan antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi, menyeimbangkan antara hablum minan nas dan hablum minallah. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Bukanlah orang yang baik di antara kalian kalau ia meninggalkan dunianya semata-mata karena akhiratnya, atau sebaliknya meninggalkan akhirat semata-mata karena dunianya, sampai kedua-duanya itu mampu dicapai secara bersama-sama dan secara seimbang. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan seseorang yang konsentrasinya hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan dunianya, kemudian pada saat yang sama dia bikin cacat urusan akhiratnya. Ataupun sebaliknya, orang yang hanya berdimensi ukhrawi, kemudian dia tinggalkan urusan dunia dan dia sia-siakan hubungannya dengan sesama manusia, maka itu juga akan menghambat perjalanannya, kesuksesannya di dalam menjalani kehidupan di akhirat. Sehingga dipesankan di dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia ini akan diliputi kehinaan dimanapun manusia itu berada, kecuali apabila ia telah mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ajaran keseimbangan yang kita kenal dengan tawazun ini mengajarkan kepada kita, carilah, kejarlah urusan duniamu, tapi jangan pernah kau bikin cacat urusan akhiratmu. Kejarlah urusan akhiratmu, tapi jangan pernah engkau sia-siakan urusan duniamu. Salah satu ayat yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah, yang salah satu poinnya adalah menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat, itu kalau kita pahami adalah ayat yang mengandung pesan keseimbangan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila telah dipanggil atau dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah menuju ke masjid, tinggalkan seluruh transaksi-transaksi yang bersifat horizontal, transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, transaksi pinjam meminjam, dan segala macam kegiatan transaksional kita, tinggalkan semuanya. Artinya apa? Ketika kita di pasar, ketika kita di toko, ketika kita di kantor, ketika kita di ladang, di sawah, ketika kita sedang di pabrik, atau di tempat-tempat kita bekerja pada
urusan kepentingan duniawiyah kita, kemudian seruan adzan dikumandangkan untuk sholat Jumat, maka tinggalkan seluruh aktivitas-aktivitas duniawiyah itu dan hendaklah kita bergegas pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Dan di masjid sampai kapan kita sholat Jumat? Apakah sampai malam? Apakah kita habiskan dengan beriktikaf di masjid? Ternyata seruan Al-Quran tidak demikian. Ketika sholat Jumat telah kita laksanakan, dilengkapi dengan sholat sunnah, disempurnakan dengan al-azkar al-waridah, maka pada ayat berikutnya Al-Quran mengingatkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sholat sudah dilaksanakan, maka kembalilah ke tempat-tempat di mana kita melakukan aktivitas rutiniah kita di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya di pasar, yang tadinya di toko, tinggalkan ketika adzan Jumat, bergegaslah ke masjid. Setelah sholat Jumat, kembalilah ke toko, kembalilah ke pasar. Yang di kantor, kembalilah ke kantor. Yang di pabrik, kembalilah ke pabrik. Yang di sawah, kembalilah ke sawah. Ini dimensi keseimbangan yang luar biasa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Artinya ketika kita sedang larut dalam aktivitas duniawiyah, maka kita diingatkan untuk tidak boleh melalaikan kegiatan-kegiatan yang berdimensi ukhrawiyah. Termasuk ketika kita sudah larut di dalam dimensi ukhrawiyah kita juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawiyah kita. Sebagai penutup dari khutbah ini, saya akan menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Di dalam ayat ini dipesankan ada 4 pola keseimbangan. Yang pertama terkait antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini sering kita sebut dengan kesalehan ritual individual. Dan yang kedua, kesalehan ritual. Yang kedua adalah yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang sering disebut dengan kesalehan individual. Dan yang ketiga menyangkut hubungan manusia dengan orang lain, yang sering kita sebut dengan kesalehan sosial. Dan yang keempat menyangkut hubungan manusia dengan alam, dengan lingkungan sekitar, yang sering kita sebut dengan kesalehan natural. Konkretnya bagaimana? Dalam ayat ini, ayat 77 surat Al-Qasas, kita diingatkan, carilah dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupanmu untuk kepentingan akhirat, tapi jangan lupakan kepentingan kehidupanmu di dunia. Artinya setelah kita menerima rizki dari Allah, baik yang berupa materi ataupun bukan materi, maka hendaknya karunia Allah yang diberikan kepada kita gunakan seluas-luasnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkait dengan membangun kesalehan ritual. Tetapi diingatkan juga pada ujungnya yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Anda dipersilahkan mengambil daripada kepentingan kehidupan Anda di dunia. Artinya kita juga diingatkan agar adil kepada diri kita sendiri. Jangan semua yang diberikan oleh Allah kita habiskan untuk kemudian dikembalikan di jalan Allah. Pikirkan bagian daripada kepentingan kita. Bagaimana kita mendapatkan keadilan bagi tubuh kita, diberi pakaian yang layak, diberi tempat tinggal yang semestinya, kalau perlu juga difasilitasi dengan sarana transportasi untuk mempermudah mobilitas kita
baik dalam memperluas akses perbaikan hubungan kita dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Jangan lupa bagian daripada kepentingan diri kita. Dan yang ketiga yang dipesankan dalam ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan yang keempat, wala tabghil fasada fil ard, jangan suka membuat kerusakan di muka bumi. Artinya jangan bikin kegaduhan-kegaduhan pada sesuatu yang telah ditertibkan dan dijaga dengan baik. Secara etimologi mungkin maksud ayat ini dari makna harfiahnya tidak lain adalah kita tidak boleh membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Ini pesannya, tetapi makna pengertian metaforanya kita juga tidak boleh menciptakan kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah masyarakat setelah tatanan itu dijaga dengan baik. Artinya inilah untuk menjaga stabilitas kehidupan kita, mendapatkan keberkahan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka 4 dimensi hubungan kita harus dijaga. Jangan hanya menjadi soleh secara ritual dengan ketaatan ibadah kita, tapi juga soleh secara individual dengan adil pada diri kita sendiri. Tapi tidak cukup 2 ini, kita juga harus soleh secara sosial dalam konteks hubungan kita dengan orang lain, dan kita juga soleh secara natural bersama-sama menjaga ekosistem dan lingkungan kita agar tetap terjaga sustainability-nya sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi kita berikutnya dengan baik sebagaimana kita telah menerima warisan ini dengan baik dari para leluhur kita. Ini yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga keimanan dan ketakwaan kita. Kita dijadikan orang-orang yang soleh secara paripurna, mampu menjaga pola keseimbangan secara baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh-dhikri wal ayatil hakim.